Jadi tidak bisa ternyata mereka itu melupakan identitas mereka sebagai suatu bangsa. Satu, kedua ternyata karena tekanan berlebihan oleh elit Israel kepada mereka dan diskriminasi yang tidak wajar, maka mereka merasa bahwa perlawanan itu adalah jalan keluarnya. Tapi di sisi lain, Anton juga tadi sudah sebutkan, masih saja selalu ada pandangan-pandangan sinis terhadap perlawanan bangsa Palestina. Padahal kalau menurut saya sesuatu yang alamiah, bangsa terjajah itu pasti melawan, ada sesuatu yang alamiah. Tapi ada pandangan begini sinis. Pertama, ini kan hanya konflik Israel dan Hamas, Islamis. Kelompok Islamis, radikalis, teroris, intoleran. Iya, betul. Itu pandangan yang satu. Pandangan yang berikutnya mengatakan bahwa ini kan gara-gara Hamas makin dekat dengan Syiah Iran. Nah, bagaimana, Antum melihat fenomena dua pandangan yang datang dari kelompok yang sangat berbeda, bahkan sangat bertentangan, tapi sama-sama anti perlawanan. Ya, kalau saya melihat semua itu sebetulnya cuma mendengungkan apa yang memang sering dikemukakan oleh Netanyahu dan elit Zionis pada umumnya. Bahkan sehari sebelum gencatan senjata saya kebetulan lihat di Fox News pun mantan dubes Israel untuk Amerika itu juga mendengungkan sebuah kata-kata yang sama bahwa sebetulnya Israel tidak pernah berperang dengan Palestina atau tidak ada konflik Israel dan Palestina, yang ada konflik Israel dengan Hamas. Nah, kemudian Hamas ini sendiri harus dilakukan semasif mungkin sebuah kampanye hitam yang kemudian untuk memisahkan Hamas dari seluruh bangsa lain, bangsa Palestina lain. Jadi kelompok-kelompok Palestina itu harus membenci Hamas. Ini memang sudah dilakukan sejak 1990-an, ya, bahwa perlawanan bersenjata itu akan mengorbankan kalian sendiri, kalian akan lebih banyak rugi, dan kebetulan tidak sedikit juga orang Palestina yang kemudian sama sekali meninggalkan opsi itu. Bahkan Yasir Arafat, kita harus ingat bahwa Yasir Arafat itu kan semula juga melakukan perlawanan bersenjata, kemudian meninggalkan senjatanya dan mengambil opsi perdamaian. Meski di akhir hayatnya, minimal beberapa bulan sebelum dia wafat, tuh kan dia juga mengatakan bahwa ternyata saya salah besar mengambil opsi perdamaian ini karena saya nggak dapat apa-apa. Bahkan wilayah yang semula dikuasai oleh PLO, yaitu wilayah tepi barat, tuh kan pelan-pelan dimamah, dicaplok, dimakan dan seterusnya, sampai sekarang 80% mungkin sudah di bawah Israel dan telah dibangun di situ pemukiman Yahudi. Bahkan Amerika, negara-negara yang pendukung Israel pada umumnya pun kan yang poin utama yang mereka sampaikan kepada Israel itu jangan lakukan terus itu yang namanya kolonialisme pemukiman ini, artinya jangan bangun pemukiman terus, tapi tetap saja. Padahal partner waktu itu adalah Yasir Arafat yang semula mengangkat senjata untuk membebaskan negerinya, tapi kemudian meninggalkan senjata dan menggunakan diplomasi. Artinya setelah sekian puluh tahun kampanye hitam terhadap Hamas dan semua kelompok perlawanan, baik dengan mengatakan bahwa Hamas ini sebenarnya makhluk jadi-jadian, sebuah proksi dari Iran, dan karena Iran ini mensponsori terorisme di seluruh dunia. Di satu sisi, nah, ini untuk narasi ini untuk siapa? Untuk publik Barat atau publik sekuler atau publik yang pragmatis lah. Udahlah, nggak usah pikir panjang. Ini pokoknya bukan bangsa, bukan manusia, ini teroris. Nah, ini narasi untuk satu segmen masyarakat dunia. Satu segmen masyarakat dunia lain yang pastinya nggak akan mendengar media segmen ini, yaitu kelompok Islam radikalis. Nah, kelompok Islam radikalis ini dikampanyekanlah bahwa Hamas ini adalah
binaan Iran, proksi Iran. Mereka ini boneka Iran, budak Iran, hanya punya fungsi untuk memperluas pengaruh Iran. Jadi sebenarnya dia bukan bangsa Palestina yang punya hakikat, punya realitas. Jadi realitas bangsa punya Palestina kehendak sendiri ya. tidak punya kehendak sendiri. Nah, kemudian ya, sayangnya saya harus katakan bahwa sayangnya sebagian yang mengaku sebagai pendukung kelompok perlawanan, minimal yang merasa dirinya ingin membela Iran, justru juga mendengung-dengungkan isu ini, yaitu bahwa Hamas itu memang binaan Iran. Bahkan sampai ada yang menyebarkan misalnya Ismail Haniyah lagi mencium tangan Sayyid Ali Khamenei yang sebetulnya itu palsu, Photoshop dan buatan kelompok Zionis. Mengapa sebagian kita begitu ya? Mungkin dalam rangka mendukung Iran. Padahal itu sebetulnya retorika yang sama yang keluar dari mulut Netanyahu dan semua elit Israel. Nah, lalu jadi dua segmen ini dapat plus segmen yang mendukung poros perlawanan. Jadi yang mendengung-dengungkan yang Iran. Yang bahwa Hamas ini binaan Iran. Bahwa rudal-rudal Hamas dari Iran. Rudal-rudal Hamas semua nggak ada lah. Sebenarnya Hamas itu bukan orang, nggak ada orang Palestinanya, walaupun semuanya orang-orang semua binaan, kerjanya hanya untuk sebuah agenda Iran dan seterusnya, Iranisasi Palestina secara umum. Nah, sayangnya sebagian kita juga mengeraskan, mengamplifikasi kampanye ini. Nah, lalu ini kan harusnya sudah mati ini Hamas. Harusnya bangsa Palestina secara keseluruhan yang berbeda ideologi dan juga publik Barat yang tidak suka dengan terorisme dan juga kelompok Islam radikalis yang tidak suka dengan Syiah harusnya juga sudah membombardir Hamas dan memisahkan Hamas dari seluruh atau dari 85% masyarakat rakyat Palestina. Ternyata tidak kan. Jadi hasil perang ini, hasil konfrontasi kali ini memperlihatkan kepada kita sebagai pengamat dan juga kepada dunia bahwa ternyata tidak, bangsa Palestina itu bersatu, bangsa Palestina itu ada, mereka punya kehendak sendiri, mereka punya senjatanya sendiri dan mereka siap melawan dan mereka merasa terjajah. Nah, ini yang tidak pernah terungkap sebelumnya. Nah, sekedar untuk juga menambahkan perspektif di sini. Di media kita itu sering mendengar bahwa yang disebut sebagai Arab Israel, artinya semua bangsa Palestina kemudian hidup di bawah rezim Zionis ini. Mereka ini sudah terlalu senang untuk mau melawan apapun, sudah hidupnya sejahtera, menyaksikan sendiri pembangunan, kemajuan. Di alam demokrasi. Di alam demokrasi minimal sudah tidur nyenyak dalam selimut Israel. Mereka ini bahkan sudah tidak ada, sudah lupa dengan identitasnya. Dan sebenarnya itu memang salah satu keinginan terbesar, ya, obsesi dari Israel ini sebagai rezim. Artinya Arab yang tersisa di pendudukan 1948 ini sudah bisa dikatakan mati suri atau mati sama sekali, mayat. Nah, ternyata tidak. Ini kan baru terungkap sekarang, yaitu ketika kita melihat bahwa di Lod itu kota Al-Lid atau Lod kalau dalam bahasa Ibraninya atau bahasa Inggrisnya juga, itu ternyata bergolak, melawan, melakukan protes, aksi demonstrasi keras dan melawan. Nah, kenapa? Pertanyaannya kan bisa kita bertanya. Berarti selama ini mereka itu tidak tidur nyenyak. Berarti selama ini mereka tidak dapat apa-apa, dapat kesejahteraan. Justru sebaliknya mereka selalu mengalami diskriminasi, mengalami berbagai keterancaman, mengalami teror, mengalami intimidasi dan lain sebagainya, persekusi dan seterusnya. Nah, jadi yang mereka sebut sebagai rakyat atau bangsa Israel ini terdisintegrasi dari dalam. Itulah mengapa Sayyid Hasan Nasrullah pada tahun 2007 pernah mengatakan bahwa Israel itu lebih rapuh daripada sarang laba. Jadi warga di dalam Israel atau yang kita sebut sebagai Palestina 48 itu juga merasakan ketidakadilan. Jadi mereka merasakan berada dalam perjuangan yang sama dengan warga Palestina yang lainnya. Itu poinnya. Jadi tidak bisa ternyata mereka itu melupakan identitas mereka sebagai suatu bangsa. Satu, kedua ternyata karena tekanan berlebihan oleh elit Israel kepada mereka dan diskriminasi yang tidak wajar, maka mereka
merasa bahwa perlawanan itu adalah jalan keluarnya. Di samping juga kita bisa lihat di sisi lain gitu. Jadi kalau kita lihat bangsa Palestina yang semula dikira tidur nyenyak ini atau tidur mati suri ini tadi, yang berada di wilayah 1948 itu ternyata kan memberontak. Di satu sisi begitu kan. Di sisi lain memang kita melihat apa? Israel ini sejak 20 tahun terakhir ini makin ke kanan, makin ekstrim ke kanan. Elitnya itu. Jadi kita bisa lihat dari mulai orang seperti Benjamin Netanyahu, sebelumnya Ariel Sharon. Jadi pemimpin-pemimpinnya ini rata-rata tidak ada lagi yang dari partai buruh. Jadi partai buruh itu makin kecil yang dianggap sebagai kiri lah ya. Meskipun sekiri-kirinya orang Israel mungkin juga tengah atau kalau ada itu. Nah, itu artinya apa? Memang kebijakan-kebijakan diskriminatif itu mengena kepada warga yang disebut sebagai Arab Israel itu. Apalagi identitas keyahudian itu makin dikentalkan oleh negara Israel. Dan ya peresmian misalnya nama negara ini menjadi the Jewish State of Israel itu kan mengindikasikan bahwa yang bukan Yahudi warga negara kelas 2 gitu. Bukan warga negara kelas 2 ya, Bu. Warga negara bukan warga negara. Bagaimana mau jadi warga negara dari sebuah Jewish State? Jewish State itu kan artinya ya for the Jews, ya kan, untuk orang-orang Yahudi. Dan itu sebetulnya menyebabkan mereka yang semula tertidur tidak bisa tidur nyenyak lagi, dan akhirnya pada Mei kemarin, pada babak konfrontasi sekarang ini melakukan perlawanan yang serius, dan saya kira itu tidak akan berakhir. Jadi kalaupun ada gencatan senjata sekarang dengan Gaza atau dengan kelompok-kelompok perlawanan, yang di sini tidak akan bergencatan senjata. Mengapa? Karena dia bagian dari warga. Dan inilah yang disampaikan oleh Tamim Barghouti, seorang penyair Palestina, yang mengatakan bahwa kehancuran Israel itu lebih utama disebabkan oleh suatu pemberontakan dan pembangkangan sipil dan disintegrasi ketimbang rudal-rudal Hamas yang mungkin bisa ditahan oleh Iron Dome dan lain sebagainya. Itu saya kira yang penting untuk kita lakukan.